Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pak Mas Andi Kaprima. Hari ini Sabtu tanggal 4 April 2020. Masih ya seperti biasa kawan. Saya baru pijat, baru merefleksikan badan, memijat seluruh tubuh karena merasa pegal-pegal. Habis pijat ya seperti biasa kami berjemur kurang lebih 15 menitan, kemudian minum teh hangat ini ya, karena supaya badan kita tetap sehat. Menyambung yang tadi malam itu kami sempat berbincang-bincang dengan teman-teman di Jember, daerah Jember. Ada salah satu teman yang bertanya gini, Mas, apakah kita bisa menjadi pribadi yang beruntung? Ini suatu pertanyaan yang tipis sekali dengan yang namanya bersyukur gitu tadi. Kita mencoba untuk sharing diskusi tentang sebuah keberuntungan. Yang dimaksud beruntung itu apa sih? Mungkin banyak di luaran sana berpendapat beruntung itu adalah kita lahir dengan keadaan sukses, kita lahir dalam keadaan kaya, kita selalu naik pangkat, kita selalu menjadi kepercayaan pimpinan kita selalu menjadi bla bla bla, dan banyak sekali pengertian daripada beruntung tadi. Namun pada dasarnya beruntung itu bisa dikaitkan dengan sawang sinawang. Semuanya beruntung. Kita lahir di dunia itu kita beruntung menjadi manusia, tidak menjadi ayam, tidak menjadi hewan yang menjijikkan, tidak menjadi orang yang menjijikkan, orang yang jelek. Tapi namun itu sebaliknya, si hewan itu pun, katakanlah bebek itu juga beruntung nggak diciptakan jadi manusia. Sapi pun beruntung tidak diciptakan menjadi manusia. Semuanya itu ada hikmah di balik itu. Semuanya itu beruntung. Kalau ngomongin kita tentang keberuntungan itu salah, nggak pas. Yang ada malah kita itu nanti akan nggak merasa bersyukur dengan pemberiannya itu. Mungkin dengan mengatakan seperti itu mungkin dikaitkan dengan yang namanya karir, dikaitkan dengan yang namanya nasib, takdir. Sepertinya Allah pun memberikan kita takdir ini yang terbaik. Berarti takdir itu ada dua, kita mau kaya atau miskin. Kalau kita memutuskan untuk kaya, ya berarti takdir kita itu miskin. Tapi kalau kita berusaha bekerja keras untuk menjadi orang kaya, pindah haluan dari miskin ke kaya, itu namanya takdir juga. Bodoh ke pandai itu takdir. Kalau kita belajar sungguh-sungguh kita akan pandai, yaitu takdir. Tapi kalau kita tidak mau belajar, yaitu takdir kita untuk jadi orang bodoh. Karena Tuhan pun memberikan pilihan, kita mau sukses atau mau gagal, kita mau miskin atau kita mau kaya. Banyak orang yang menjadi pengusaha, misalkan pendapatannya kecil-kecilan, bukan berarti mereka miskin, kaya dia. Kalau dia mau menerima, mau bersyukur, dia kaya hati. Beda dengan orang yang punya banyak uang, punya banyak pangkat jabatan, tapi mereka tidak punya hati, atau alias pelit gitu ya, itu mereka juga bisa dikatakan miskin. Nah, menjadi pribadi yang lebih beruntung ini seperti yang dikatakan orang-orang yang pintar, you make your own lucky every single days, every time. Jadi kita harus menjadikan diri kita itu beruntung. Apakah semuanya itu merupakan suatu kewajiban kita untuk meraihnya itu? Ya memang.
Jadi bagaimana cara menjadi pribadi yang lebih beruntung? Selain pribadi yang baik, tentunya kita juga ingin menjadi manusia yang beruntung. Manusia yang beruntung menjadi pribadi yang lebih baik saja sulit gitu, apalagi yang beruntung. Tentunya lebih sulit lagi kan. Itu menjadi orang baik, menjadi orang yang terhormat itu sulit. Ya, menjadi mudah jika jika kita tahu caranya atau metodenya, kita bisa itu. Nah, kita petik dari hal yang kecil. Contoh, kita menjaga sholat 5 waktu kita. Ini enggak bolong. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini sholat 5 waktu saja enggak jebol. Itu kita udah beruntung. Kita bisa sholat, kita bisa mengucap Allahu Akbar, doa sholat, itu sudah beruntung luar biasa. Beruntungnya apa? Dalam siklus lain. Ini ngomongin masalah keberuntungan dunia dan akhirat. Beruntung itu ya seperti itu. Beruntung itu banyak maknanya. Kita bisa minum kopi, minum teh, bisa nelen sehat, itu kita juga beruntung. Terus apalagi kadang kita itu melihat teman-teman kita itu, misalkan contoh, disukai bosnya, dikasih kepercayaan ini, kepercayaan itu, kita anggap mereka beruntung. Beruntungnya mereka bisa punya gaji banyak, bisa punya posisi karir yang mantap, dipercaya bosnya. Beruntungnya ibu itu bisa menjadi kepala sekolah, bisa menjadi pegawai negeri, bisa menjadi pengusaha terkenal, bisa menjadi orang yang intinya orang yang dihormati lah. Tapi dirinya sendiri pun kita tidak pernah lihat. Padahal kalau kita melihatnya itu sebetulnya kita itu lebih beruntung daripada mereka. Kenapa kok gitu? Menjadi contoh, menjadi seseorang yang diberikan tanggung jawab, menjadi seseorang yang diberikan tanggung jawab ini bukan berarti dia itu enak-enakan duduk diem enak, enggak. Mereka pusing mikir apa yang diberikan tadi. Contoh, menjadi seorang guru, menjadi seorang yang dipercaya bos, misalkan kayak kita lah, menjadi dekan, menjadi asisten kepala sekolah ataupun dokter, mereka juga pusing gitu. Nah, sedangkan kita, mengapa kita tidak dikasih jabatan apapun? Kita lebih beruntung sebetulnya. Nggak dikasih jabatan, nggak mikir, ya kan, nggak mikir beban yang banyak. Yang hanya kita pikir adalah bagaimana cara kita hidup normal saja, apa adanya. Itu jauh lebih beruntung gitu. Ditunjuk menjadi seorang dai, ditunjuk menjadi seorang kiai, enak ya, ditunjuk menjadi seorang kiai, dipandang enak ya, dihormati masyarakat. Bukan berarti dia enak, enggak. Tanggung jawabnya gede loh ya, tanggung jawabnya gede. Toh sebaliknya, bukan berarti kita menjadi orang biasa itu enak, enggak. Menjadi orang biasa itu juga kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Kata siapa enak? Makanya kesimpulannya, hidup di dunia itu adalah kita semuanya beruntung, dan pasti ada enak dan tak enak. Enaknya punya mobil, punya rumah sendiri, ya dipandang orang itu terhormat. Sedangkan aku belum punya rumah, belum punya mobil, pekerjaannya aja masih pengangguran, mana ada yang mau sama saya. Meski kita melihat seperti itu, posisi kita itu melihat seperti itu, teman. Padahal dua posisi ini mereka mempunyai tanggung jawab yang sama. Dan Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Dikasih rumah, dikasih mobil, jabatan, tanggung jawabnya lebih berat lagi, lebih besar. Mereka harus merawat rumahnya, merawat mobilnya, menservis,
ya memajakkan, tanggung jawabnya berat. Makanya mempunyai pribadi yang beruntung itu sebetulnya kalau kita ngomongin masalah itu pun itu tidak terlepas dari yang namanya bersyukur tadi. Apakah kita sering bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan keberuntungan dalam hidup? Mungkin kita sering bertanya itu, bagaimana, apakah kita menjadi orang yang sukses dulu, kita harus sekolah dulu tinggi. Nah, perjalanan hidup kita itu sebetulnya selalu mulus ya. Tapi pernah beberapa kali ketika kita itu masih dalam proses belajar, itu dikalanya juga kita mengalami naik dan turun semangat. Mungkin yang pelajar merasa males dalam belajar dan merasa muak, dihukum terus, kadang dimarahi, karena itu memang proses. Kalau kita memandang kita seperti itu, kita itu bersyukur kita bisa sekolah. Teman-teman kita yang di luar sana yang ngamen itu, mengapa dia ngamen, kita gak pernah tanya mengapa kamu ngamen, dan kalaupun kita tanya pasti jawabannya sama, ingin memiliki uang saku untuk sekolah, bayar SPP dan sebagainya. Mengapa mereka mengemis? Nah, kita diciptakan, dilahirkan dari keluarga yang berada, minta motor dibelikan orang tua, minta sangu dijatah setiap hari 50.000. Kalau kita menjadi orang baik, kita menjadi orang yang bisa dipercaya, jujur, insya Allah orang tua kita akan memberikannya lebih. Saya seperti zaman dulu ketika sekolah tahun 2013, saya udah lepas dari orang tua, saya pergi ke Jember, sekolah di Mandua Jember sambil mondok. Kiriman saya waktu itu 300.000. 300 itu untuk 1 bulan, dan itu bisa sisanya saya tabung, disuruh beli membayar SPP saya bayarkan. Jadi selama itu mencoba untuk selalu jujur pada orang tua, dan semuanya orang tua itu ngasih. Pengen apa le, dan seperti kita itu kalau kita butuh, misalkan kita tidak usah minta, bapak ibu kita akan berpikir, oh anakku butuh sepeda motor untuk sekolah, akhirnya diberikan sepeda motor, walaupun bekas kita terima dulu, alhamdulillah gak apa-apa, yang ini yang penting bisa dinaiki aja, bisa untuk aktivitas, ya sudah, terima, nego. Nah yang lain sepedanya Ninja, waktu itu masih mahal-mahalnya sepeda Satria MX, saya cuma dikasih Suzuki Smash waktu itu tahun 2010. Itu saya bahagia sekali waktu itu. Untuk apa? Untuk bisa buat saya untuk belajar sekolah di Jember. Waktu saya kuliah pun juga saya naik motor itu, kadang saya jalan, itu yang terima sambil saya ngelesi di Primagama, di bimbel-bimbel yang lain gitu. Terus sembari orang tua saya mau mengirimkan uang bulanan pada saya. Yang penting kita jujur. Saya pikir waktu itu saya adalah orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena setiap saya minta, orang tua pasti memenuhi. Dan yang saya minta itu tidak reno-reno, pasti yang murah-murah. Buat apa aja? Yang sesuai dengan kebutuhan saya waktu itu. Dan akhirnya alhamdulillah, waktu saya sudah lulus S1, saya tiba-tiba diajak bapak saya ke dealer waktu itu, disuruh milih motor. Waktu itu masih baru-barunya Honda Vario tahun 2010 ya. Saya diberikan motor ngalahin 2010, alhamdulillah. Karena saya waktu itu selalu mensyukuri apa yang diberikan oleh orang tua. Tidak kayak anak-anak sekarang minta Ninja yang harganya 80 juta bahkan 100 juta, kalau tidak dibelikan tidak mau sekolah, dikasihkan uang SPP tidak mau dibayarkan,
akhirnya apa, tidak dipercaya oleh orang tua. Nah, ya dijarne gitu, sekolah pamitnya sekolah tapi ndak hadir di sekolah, ndak hadir di sekolah, ndak dipercaya oleh orang tua. Berarti dia ndak beruntung, saya yang lebih beruntung. Nah itu cobalah direnungkan seperti itu, mengapa kita itu selalu merasa ndak beruntung padahal kita sebetulnya beruntung gitu ya. Banyaknya bila hasil yang diinginkan tidak tercapai, kita sering mengaitkannya dengan nasib ndak lulus, nasib ndak. Sebetulnya bahkan Tuhan pun menempatkan kita itu di situ lebih baik gitu. Kita ada doa apa yang kita inginkan tapi tidak tercapai, menyalahkan Tuhan, menyalahkan nasib, enggak. Justru karena kita itu banyak menyalahkan nasib, banyak menyalahkan takdir, ya kita seperti itu aja. Makanya kata firman Allah, kalau kamu mensyukuri nikmatku akan aku tambah, tapi kalau sampean tidak mensyukuri nikmatku maka siksaku pun akan pedih. Coba dari apa yang sudah saya sharekan tadi, zaman dulu saya sekolah, bahkan sekarang pun mobil pun bisa kan, kita punya uang sekian mau beli apa, mobil apa, ada yang kecil-kecilan aja bu, yang penting bisa buat jalan, bisa buat tak hujanan. Apa kata orang tuaku, kalau beli itu yang besar, yang muat untuk sekeluarga kalau dibuat becek ataupun kemana-mana, tapi uangnya kurang bu. Akhirnya apa, ditambahin, akhirnya dapat itu. Alhamdulillah, mobil yang tadinya yang saya inginkan itu hanya 5 penumpang menjadi 8 penumpang, mobil SUV. Pokoknya kalau kita bersyukur, kalau kita menerima pemberian orang tua dan kita bisa dipercaya oleh orang tua mana yang akan tidak tega melihat anaknya itu kesulitan dalam meraih impiannya, pasti dibantu. Dan coba renungkan mengapa hari ini kita merasa tidak beruntung. Sulit sekali, cari kerja sulit, nggak ada yang terima. Bisa ngikop, bisa beli sepeda motor dibelikan orang tua, kok aku nggak, padahal bapak ibu saya mampu membelikan, tapi kenapa beliau nggak mau membelikan? Coba introspeksi diri, mungkin kita yang kurang menerima apa yang atas apa yang diberikan oleh bapak ibu kita. Itulah, jadi hal yang kecil itu kita harus bisa berpikir ke arah sana. Memang sepele dan ini sering dilupakan. Beruntung itu kita diciptakan menjadi orang yang single, misalkan di usia 30 tahun masih belum punya pacar misalkan, ya kita syukuri gitu. Berarti kita itu masih belum boleh memegang tanggung jawab besar. Menikah itu tanggung jawabnya besar. Mungkin Tuhan merasa kita itu masih belum mampu, nunggu kalau kita sudah mampu dulu baru kita diberikan jodoh. Tapi kalau enggak digojloki teman-teman, itulah proses perjalanan hidup. Zaman enggak nikah pun juga digojloki. Contoh, kita menjadi seorang guru pun kadang digojloki. Kita berdagang bisnis online pun banyak orang yang enggak suka. Kita buka praktek dokter bidan pun juga banyak yang enggak suka. Kita bikin YouTube pun banyak yang gini ya. Tapi apakah kita selalu berpikir orang yang mengginikan kita? Enggak. Bahkan kita lebih semangat, memacu adrenalin untuk supaya kita lebih baik. Itu bumbunya.
seperti masak itu kalau tidak ada bumbunya tidak enak. Coba mana youtuber yang nggak kalah suksesnya, mereka penghasilan ratusan juta, gininya banyak. Tapi apakah kita melihat itu? Enggak. Bisnis network marketing, banyak sekali diginikan ya, dicaci maki dan lain sebagainya. Itu ya, itu. Bentar, baterai saya mau habis, saya mau cas dulu. Saya cas dulu. Baterainya mau habis. Udah, kita lanjut. Ya, apa kita harus berpikir sempit seperti itu? Kan enggak. Makanya prinsip-prinsip menegaskan bahwa orang beruntung itu memiliki keahlian. Yang pertama apa? Menemukan dan menciptakan peluang. Ini yang bagus sekali untuk motivasi kepada vlogger-vloggerku yang masih pengangguran, yang masih merasa dirinya itu tidak sehebat apa yang dia pikirkan. Kita bisa menciptakan peluang. Peluang apa? Manfaatkan media. Harus menjadi pegawai, bisnismen juga bisa. YouTube misalkan, manfaatkan media. Kita nggak usah terpaku dengan adanya, nanti kalau saya tidak kerja di kantor, saya tidak bisa hidup selayaknya orang. Enggak. Kita hanya melihat itu, melihat posisi orang, jabatan orang, belum tentu mereka senang dengan jabatan itu. Mereka hanya bertopeng saja sebetulnya, seolah-olah ini loh saya pegawai kantoran, kepala sekolah, rektor, pejabat. Tapi sebetulnya mereka itu pengen melepaskan itu, cuman tidak ada lagi gajinya, nggak ada lagi penggantinya itu. Karena yaitu menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pedagang, tapi menjadi seseorang yang dikenal orang, makan, tidur, jalan-jalan, uangnya banyak. Tapi sebetulnya mereka pun juga berpikir, apakah hasil yang kita dapatkan ini bisa dimaksud atau bisa disebut beruntung atau enggak. Ini bedanya tipis sekali. Makanya kita harus menemukan peluang dulu, dan menemukan suatu passion dulu, mana yang akan kamu sukai. Yang kedua, menciptakan ramalan yang memuaskan diri sendiri melalui harapan positif. Berpikir positif itu bisa menarik kita ke dalam zona positif yang akan nantinya bisa membawa kita ke ranah kesuksesan. Kalau kita ngeluh, kita berpikir negatif, ya negatif saja. Pikir positif, nanti susah saya akan menjadi ini, insya Allah saya bisa. Kemudian mengadopsi sikap tangguh yang membantu mengubah nasib buruk menjadi baik. Dari awal hal yang kecil dulu kita membiasakan berpikir positif, membiasakan bersikap baik dulu. Mungkin yang lalu-lalu misalkan kita berada dalam zona yang campur aduk. Ingat, kita itu hidup di zona yang banyak energi negatifnya ketimbang positifnya. Kalau kita masuk ke dalam zona negatif, maka kita akan ikut negatif. Tapi kalau kita masuk ke zona positif, maka kita akan ikut. Makanya
ada pepatah mengatakan kalau kita ingin pandai, berkumpul dengan orang pandai. Kalau kita ingin menjadi hebat dalam ilmu hadis, ilmu Quran, kumpul dengan ahli hadis, ahli Quran. Kalau kita ingin menjadi orang kaya, kumpul dengan orang kaya, nanti akan mengikuti. Makanya yang dinamakan keberuntungan itu adalah ketika kita mulai memutuskan melakukannya, itu enak, mudah, ya. Tapi pertanyaannya, mengambil keputusan itu, mengambil keputusan itu yang berat gitu. Mengambil keputusan itu sangat berat sekali. Yang berat itu mengambil keputusan. Nah, itu berat sekali mengambil keputusan itu. Usaha apapun sudah, yang berat itu adalah ketika kita mengambil suatu keputusan. Ingat, rumus sukses itu adalah ketika kita menemukan peluang dan kita siap untuk mengambil keputusan, maka dua peluang itu akan muncul berbarengan dan akan menciptakan kesuksesan di situ. Ronaldo saja sebagai pesepak bola yang handal, dia mempunyai impian untuk memasukkan gol ke gawang. Otomatis Ronaldo menciptakan peluang. Ketika sudah menemukan peluang, maka Ronaldo memutuskan ini ditendang atau enggak. Tapi kalau meskipun Ronaldo itu memiliki peluang, kemudian Ronaldo itu tidak punya keputusan untuk nendang, ya enggak gol. Sebaliknya, dia enggak punya peluang tapi dia punya keputusan untuk nendang, sama aja. Makanya sukses itu adalah ketika bertemunya peluang dan kesempatan, keinginan, keputusan. Sama dengan hidup kita sebetulnya. Nah, kita tanamkan itu di dalam kehidupan, kemudian memaksimalkan kesempatan. Mumpung ada kesempatan baik, fokuslah di situ. Makanya kita tidak harus punya satu pekerjaan. Kalau bisa punya 4, 3, 10 pekerjaan. Ketika pekerjaan ini bangkrut, kita bisa menaikkan level pekerjaan yang satunya lagi. Ketika pekerjaan ini turun, kita naikkan lagi, terus itu. Makanya hal yang paling penting di situ adalah bagaimana kita menciptakan peluang. Beruntung itu seperti itu. Atau kita bahkan tidak berani melakukan itu semua, ya kita juga menjadi yang beruntung kan. Yang pertama, kita pun juga tidak mikir utang banyak, tidak mikir gaji karyawan, tidak mikir listrik, kan kita beruntung, sama-sama impas gitu. Kemudian optimis itu normal, tapi beberapa orang beruntung itu lebih optimis dari kita semua. Gagal coba lagi, ya kita akan mengalami hal-hal yang menarik dan tidak menyenangkan dimanapun itu, di pekerjaan kita, di pekerjaan yang lain. Kita menjadi seorang bisnis pun juga kita juga kadang diperlakukan yang tidak menyenangkan oleh siapa, ya kadang pelanggan gitu. Posisikan diri kita menjadi seorang servis, ya, mengayomi gitu. Makanya orang-orang yang terbiasa untuk sial itu akan sukses. Kehilangan kesempatan karena mereka terlalu fokus untuk mencari yang lain pun, mereka pergi ke pihak yang ingin menemukan pasangan mereka yang sempurna dan sangat kehilangan ketika kesempatan untuk berteman baik itu juga hilang. Mereka juga melihat melalui surat kabar bertekad untuk menemukan jenis-jenis kesempatan yang lain. Bahkan dia
mencari-cari, rela. Makanya sikap optimis akan datang manakala kita itu selalu tenang ya, dan selalu diatur lah. Minimal kita itu mengatur jadwal tubuh kita, diri kita itu minimal lah itu. Yang penting tidak lebih baik kita itu jika kita bisa mengatur diri kita itu untuk melakukan suatu ibadah. Yang pertama adalah selalu ingat pada Allah, Sang Maha Pemilik, itu pemilik dunia, pemilik apapun. Yang penting kita sholat kita dijaga. Kita selalu merasa bahwasanya yuk kita belajar, hari ini kita ngapain, hari ini kita di mana. Jadi kita berarti itu ya beruntung gitu. Kita beruntung. Kita bisa berangkat ke sekolah, kita beruntung ya. Kita tidak bisa berangkat ke sekolah juga beruntung, sama-sama beruntung ya. Ketenangan hati pun juga dijaga. Kemudian untuk bisa berpikir positif adalah kunci untuk menjadi pribadi yang baik. Kuncinya itu ya. Seseorang yang beruntung pun juga berharap untuk hidupnya selalu beruntung. Ya mungkin itulah kira-kira sahabat vloggerku. Mudah-mudahan secuil ilmu ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita bahwasanya kita itu tidak selalu menempatkan diri kita itu ke zona yang negatif. Apa yang kita miliki, apa yang kita bisa rasakan hari ini, kita sehat, kita bisa bernafas, bebas dari penyakit, kita masih bisa makan, seyuknya lah kita merasa diri kita itu orang yang paling beruntung ketimbang orang yang di luar sana. Mereka kalau kaya, kalau tiba-tiba bangkrut, stres, banyak hutangnya, wah. Tapi ada hikmahnya juga dia bangkrut. Mungkin kebangkrutannya mereka itu mungkin ada faktor X yang ada dalam diri kita, disuruh introspeksi gitu. Itu mungkin aja ya. Hari ini cukup sekian, dan mungkin ada kajian-kajian yang lain. Setiap ada dialog yang menyinggung tentang ini, mungkin saya akan selalu men-sharingkan lewat vlog. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati hari Sabtu akhir pekan. Ciao.